Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Abu Zamzam. Sahabat sekalian, ternyata di balik padang pasir Yaman menantang dua raksasa dunia, yakni Amerika Serikat dan Israel. Tapi di balik itu ada pengakuan yang mengejutkan. Setelah lebih dari 1000 serangan udara tanpa menghasilkan kemenangan, maka Trump akhirnya mengakui bahwa Houthi adalah lawan yang sangat tangguh. Dan sekarang Amerika memilih mundur, meninggalkan Israel menghadapi badai dengan sendirian. Sahabat sekalian, apakah ini awal dari perubahan kekuatan Timur Tengah? Siapa sebenarnya yang memegang kendali? Tonton video ini dan kita ungkap kebenaran di balik konflik yang mengubah dunia ini. Sahabat sekalian, seperti yang sudah saya singgung, setelah lebih dari 1000 serangan udara, lebih dari $1 miliar, coba bayangkan, itu hanya dibuang-buang oleh Amerika Serikat, akhirnya menghentikan kampanye militernya di Yaman. Ini dilakukan setelah serangan 2 bulan ya, untuk menghancurkan kemampuan militer Houthi. Tapi hasilnya jauh dari harapan. Houthi ternyata tetap meluncurkan serangan-serangan dan Amerika Serikat gagal mencapai superioritas. Sahabat sekalian, selama operasi ini Houthi berhasil menembak jatuh beberapa drone, yakni MQ-9 Reaper dan juga jet tempur FA-18 Super Hornet jatuh ke Laut Merah. Dan akibatnya insiden kapal induk USS Haruri Asruman ditambah sebuah rudal anti radiasi AGM-88B milik Amerika Serikat itu jatuh di Hodeida. Nah, sahabat sekalian, selain itu serangan Houthi yang terus-menerus memaksa Angkatan Laut Amerika Serikat menghabiskan amunisi dalam jumlah yang sangat besar. Akhirnya pada tanggal 16 Mei 2025 Trump mengumumkan gencatan senjata dengan Houthi. Sahabat sekalian, keputusan ini diambil setelah menyadari kalau operasi militer tidak memberikan hasil signifikan dan hanya menguras sumber daya. Nah, inilah kelemahan daripada Amerika di waktu-waktu sekarang ini. Tapi gencatan senjata ini tidak mencakup Israel. Nah, Houthi menegaskan kalau serangan terhadap Israel akan terus berlanjut. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Houthi resmi mulai pada tanggal 6 Mei 2025. Tapi tak lama setelahnya, langit Israel justru berubah menjadi medan perang. Nah, sahabat sekalian, menurut informasi bahwa Houthi menepati janjinya, serangan terhadap Israel akan terus berlanjut dan mereka menepatinya dengan rudal. Nah, sahabat sekalian, beberapa hari kemudian 2 rudal balistik Houthi menghantam wilayah Tamara, sebuah daerah di pegunungan Yerusalem yang selama ini dianggap sebagai kawasan yang tenang. Nah, sahabat sekalian, ini sangat mengagetkan. Ternyata ledakan mengguncang lereng dan bayang-bayang perang semakin nyata di ibu kota Israel. Ini benar-benar puncak terjadinya ketika Bandara Internasional Burion, jantung transportasi udara Israel, diserang rudal balistik beberapa kali hanya 24 jam. Serangan ketiga terjadi pada hari Rabu 14 Mei 2025. Salah satu rudal berhasil dicegat, tapi yang lain menimbulkan kepanikan massal. Sirine berbunyi dan Tel Aviv hingga Yerusalem, dan operasi penerbangan di bandara terhenti. Juru bicara Houthi menegaskan selama agresi terhadap Gaza berlanjut, mereka akan terus menyerang Israel. Serangan ini menuntut mereka adalah untuk solidaritas terhadap Palestina, tapi di mata Israel ini adalah bukti bahwa mereka ditinggalkan oleh sekutu terdekatnya. Nah, sahabat sekalian, ini jelas ditikam di tengah-tengah krisis. Israel tidak tinggal diam. Jika Amerika memilih diam dan berdamai, maka Israel memilih jalan perang. Nah, sejak Amerika mengumumkan gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangan dan target pertama mereka adalah jantung Houthi di Yaman.
Nah, sahabat sekalian, beberapa jam setelah rudal Houthi menghantam Burion, jet tempur Israel meluncur dari pangkalan udara di Negev. Mereka menempuh lebih dari 200.000 kilometer menghantam Bandara Sana'a. Ini bukan target sembarangan. Bandara Sana'a telah lama diduga sebagai pusat logistik militer Houthi. Serangan udara ini melumpuhkan beberapa hanggar, menghancurkan 3 pesawat sipil, sekaligus juga menewaskan 3 orang. Serangan juga membakar gudang amunisi yang terletak di area militer bandara. Nah, sahabat sekalian, tidak berhenti sampai di situ. Pada Jumat 16 Mei, Israel juga melancarkan serangan terhadap 2 pelabuhan vital, yakni pelabuhan Hodeidah dan As-Salib. Sahabat sekalian, menurut berita bahwa pelabuhan ini juga diklaim Israel telah digunakan kelompok Houthi untuk mentransfer senjata. Militer Israel menyebutkan ini sebagai peringatan keras kepada Houthi. Tapi banyak yang melihatnya sebagai sinyal kepada Amerika Serikat bahwa Israel akan melindungi dirinya sendiri dengan atau tanpa bantuan dari Amerika Serikat. Wah, luar biasa. Nah, sahabat sekalian, namun respon ini memang menyingkap kenyataan yang tidak bisa ditutupi atau diisolasi. Tidak ada dukungan terbuka dari Amerika Serikat. Tidak ada armada bantuan dari Laut Merah bahwa solidaritas dari Gedung Putih seperti sebelumnya. Israel mungkin membalas, tapi perang ini tidak lagi sama. Mereka tidak hanya melawan, tapi juga bayang-bayang kesendirian di kancah geopolitik Timur Tengah. Dan pada saat yang paling genting, Amerika justru memilih berdamai. Amerika mengumumkan gencatan senjata dengan Houthi. Tidak ada perundingan terbuka, tidak ada koordinasi dengan Israel, bahkan tidak ada menyebut nama Israel dalam dokumentasi kesepakatan ini. Nah, sahabat sekalian, kesepakatan itu terjadi diam-diam jauh dari sorotan media global. Amerika berjanji menghentikan serangan ke Yaman, sementara Houthi sepakat untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah tersebut. Nah, sahabat sekalian, tapi ada satu klausal yang sengaja dibiarkan kosong, bahwa Israel tak satu pun kalimat yang menyebut perlindungan terhadap sekutu lamanya ini. Mengapa? Apa yang membuat Amerika ini selama ini tidak pernah ragu membela Israel, kini memilih bungkam dan berjalan sendiri? Beberapa analisis menyebut ini soal kegagalan. Amerika telah menghabiskan lebih dari $1 miliar untuk membom Yaman, menargetkan lebih dari 1.000 sasaran. Tapi apa hasilnya? Houthi masih tetap berdiri, masih menembakkan rudal. Jet tempur terus disasar dan memperbesar kemungkinan jatuhnya korban. Pada intinya Houthi masih mendikte ritme perang. Yang lain ini menyebut soal pemilu. Amerika sedang bergulat dengan tekanan ekonomi dalam negeri. Harga BBM di saat sekarang ini begitu meroket, dan opini publik yang lelah dengan perang-perang yang tak berujung di Timur Tengah, kemudian membuka front baru demi Israel terlalu mahal. Pada akhirnya kesepakatan ini adalah titik balik bukan hanya antara Amerika Serikat dan Houthi, tapi juga antara Amerika Serikat dan Israel. Nah, sahabat sekalian, sebuah keretakan yang mungkin tak akan bisa disembuhkan seperti dulu. Ini ada hal yang menarik untuk kita pelajari dari konflik ini, bahwa perang ini bukan lagi soal negara besar versus kelompok kecil, tapi soal bagaimana teknologi, taktik, dan inovasi yang mengubah peta kekuatan. Satu sisi Israel dengan kekuatan udara tercanggih di dunia, di sisi lain Houthi dengan senjata murah, tetapi mematikan yang terus membuat kejutan di medan tempur. Nah, sahabat sekalian, kita ketahui bahwa Israel ini menjadi salah satu kekuatan udara paling dominan di udara menggunakan jet tempur siluman, yaitu F-35I ADIR, yang mana ini merupakan varian khusus yang dimodifikasi untuk kebutuhan IDF, ditambah dengan F-15. Nah, sahabat sekalian, jet ini dilengkapi dengan rudal Spice, yaitu Spice 10.000, dan Delilah presisi tinggi,
yang berkemampuan fire and target. Sementara di dalam serangan ke Bandara Sanaa, militer Israel diyakini menggunakan drone loitering harop yang dijuluki sebagai drone bunuh diri. Nah, sahabat sekalian, drone ini menjadi target secara otomatis dan dapat menghantam langsung dengan hulu ledak aktif. Sahabat sekalian, sementara Houthi yang dulu hanya disebut sebagai misi lokal, kini berubah menjadi aktor militer regional. Mereka tetap mengandalkan rudal-rudal balistik seperti Palestina, yaitu Berwan 5 sampai Zulfikar. Tapi senjata andalan mereka adalah drone KF-2K, mampu menjangkau target hingga ke Israel Selatan. Nah, sahabat sekalian, tak mahal, tak rumit, tapi sulit dihentikan. Itulah kekuatan mereka. Bahkan Houthi menyebut punya senjata baru yang mencegah pesawat-pesawat masuk ke wilayahnya. Tapi ingat bahwa taktik peranglah yang membuat Houthi unggul. Houthi tidak menyerang dengan 1 atau 2 unit. Mereka meluncurkan 20, 30, bahkan 50 drone sekaligus. Semua sistem pertahanan tercanggih pun kewalahan dan memaksa Israel untuk mengeluarkan biaya besar demi menghentikan setiap serangan yang murah. Dan inilah wajah baru konflik. Serangan murah tapi melelahkan. Teknologi mahal dipaksa bekerja tanpa henti. Sekarang dunia menahan nafas. Apakah ini awal daripada eskalasi atau hanya jeda sebelum badai yang lebih besar? Houthi sendiri belum berhenti, Israel belum menyerah. Dan Amerika kini berada di tengah jalan antara aliansi lama dan kepentingan baru. Jika serangan terus berlanjut, risiko terbukanya front baru di Timur Tengah sangat nyata, melibatkan Iran, Hizbullah, bahkan Rusia dan China. Tapi jika semua pihak menahan diri, mungkin hanya ada ruang untuk diplomasi. Sahabat sekalian, keberanian seorang Yahudi, keberanian seseorang yang memang tidak mempunyai masa depan setelah kematian, pasti mereka akan takut mati. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang ada harapan di depan, seperti kelompok-kelompok muslim yang niatnya adalah berjihad di jalan Allah. Mereka tidak takut kematian. Meskipun senjatanya tidak canggih, tetapi tetap kemenangan akan dimenangkan dengan orang-orang yang berperang dengan menggunakan nurani. Nah, sahabat sekalian, saya tunggu komentarnya di bawah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Israel ini akan menyerah karena sudah ditinggalkan Amerika atau akan terus maju? Dan apakah kedepannya Amerika akan membantu lagi atau sudah berhenti sampai kini? Ini adalah sejarah yang sangat besar yang ditonton di dalam video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.